Aku gara-gara Karang Taruna jadi tahu alur dana desa. Dan gara-gara jadi ketua Karang Taruna, saya jadi makin mikir kalau jadi pemerintah susah. Saya kalau di kampung di Neresan, itu saya kalau mau punya kalau mau internetan, mau buka Instagram itu saya harus di dapur, Pak. Sebagai seorang ketua Karang Taruna yang pernah apresiasinya ditolak oleh desa. Iya, mungkin kurang berdasar. Kopi. Malam ini malam terakhir bagi kita. Saya tidak dapat kopi, saya curi sarungnya. Besok dia tidak bisa pakai sarung lagi di warung dia yang goblok itu. Ya, mana noda lagi bekas-bekas maninya ya. Tidak apa-apa, yang penting saya curi. Mantap nih. Terus ngapain, Mas? Kopi. Kopi. Bentar ya. Sama kalau ada 400. Gak ada. Oh, iya. Satu hari ini saya jualan cuma 100. Kopi. Oh, iya, kopi aja kalau gitu. Kopi ya. apa, Mas? Kopi susu. Oke. Bentar ya. Ya. Bikin dulu. Iya. Aduh. Dari mana orangnya? Sepi aja tuh Mas ini. Iya. Iya. Belum ada pengunjung nih. Belum ada, iya. Biasa jualan malam. Iya. Dicampur ludah boleh? Enggak. Jangan. Boleh. Saya udah nggak terlalu suka ludah. Oh, nggak suka ludah. Iya. Masnya dari mana? Saya dari tadi. Berani banget. Awam sekali ya. Iya. Sangat menunjukkan baru banget ya. Iya, fresh. Lu mau manis apa, Pie? Iya, saya bebas saya. Ikut aja saya. Oh ya udah. Mas. Monggo. Iya. Sadana. Iya, Mas. Sadana Agung. Iya, Mas. Yang stand up. Iya betul, Mas. Deresan. Iya. Wah, saya kedatangan orang penting lagi di sini. Wah, bukan siapa-siapa toh, Mas. Oh ya, tapi langsung nih disambut oleh kereta. Kereta? Iya, karena ini kita dekat Jatinegara. Negara yang sebentar lagi punya ibu kota baru. Wow. Anda siap juga jokes ya? Wow. Wow. Karena kereta kedua sudah tentu Anda yang ngejokes. Udah harus nyiapin ini ya? Wow. Mas saya sempat nonton tapi nggak nyiapin ya? Nggak nyiapin? Salah sendiri. Padahal udah nonton kan? Oke. Udah lihat viewersnya kan? Ih. Ngeri kan? Ngeri ya? Ngeri. Kayak isinya ada juga daging semua. Isinya. Agak beban juga nih kalau tiba-tiba drop kan. Oh enggak mungkin. Enggak ya. Itu eskalasi. Stabil, Udah eskalasi naik, terus. iya. Emang disiapkan ini eskalasi terus kalau ya. warung di atas kan butuh datangkan imam besar dari umat-umat lucu baru bisa naik. Untuk bisa ngangkat. Untuk bisa ngangkat. Kalau saya enggak. Warung atas tuh yang gondrong maksudnya ya. Udah botak dia. Udah botak sekarang. Saya udah potong dia tidur. Mas Dana sehat, Mas Dana. Sehat-sehat Bapak Mamat. Ini baru main ke Jakarta, kemarin di sana, di kampung. Iya, terus standby di kampung, terus sebenarnya sih di Salatiga, di Neresan gitu-gitu. Tapi tinggalnya sebenarnya di mana sih? Tinggal ya itu di Salatiga, di Neresan, bolak-balik. Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya di rumah?
satu di kosan, yang satunya masih ngekos. Oh, Salatiga itu bukan tempat asalnya. Bukan. Oh, rumah di Deresan. Rumah di Deresan. Deresan. Wih, itu suasananya gimana, Mas, di Deresan itu? Saya tuh dari kampung juga gitu kan, dari pelosok juga. Tapi kayaknya nggak kebayang tuh Deresan itu seperti apa. Kalau dari story-story Mas Dana kan kayaknya asri, jalanannya memang setapak. Emang gitu? Ada jalan begitunya ada. Terus Terus model sungai-sungainya juga masih mengalir. Kalau di sini kan enggak kan? Iya. Sungai kan di sini kan kayak genangan hitam aja iya. kan? Iya. Tapi Hah? di sini sungainya genangan hitam. Ah. Tapi air yang dari langit itu turunnya langsung ke tanah. Ih, pernah dengar. Bukan Melalui, banjir, yang iya. bukan banjir itu Bukan. kan. Tapi Ini menggenang. Sunahnya itu dari langit turun ke tanah. Turun ke tanah langsung. masuk ke dalam tanah. Cuman nyatanya seringkali kan agak lama tuh menggenangnya. Makanya dibikin sumur resapan. Fungsi. Ada di sana. Fungsi di sana jalanannya juga udah resapan kan. Maksudnya Udah kan bisa ngeresap air ya? iya. Di Deresan ya? Ada masih bisa nyerap air. Tapi masih itu bisa. statusnya apa sih? Dusun, desa, kampung atau apa? Statusnya beneran dusun. Berarti di atasnya Jadi dusun Deresan nggak branding doang, emang beneran dusun Deresan. Sudah. Iya. Di atasnya tuh apa? Desa. Ada desa. Berarti? Jadi Desa apa? dusun, desanya susuan. Susuan. Pakai Ya. susu kurang. Enggak, bukan. Pakai susu. Susu. Saya Pakai bisa ke sana susu. dong. Kalau pakai susu saya bisa ke sana Bisa. dong. Biar putih. Bisa. Kesusuan. Nggak ada susunya, nggak ada. ya. Susuan ini karena konon kabarnya dulu itu pengaliran airnya di sok-sok kayak gitu, makanya terus jadi susuan. Semuanya berhubungan sama pengaliran air ya. Iya, kayaknya memang. Berarti cocok nih yang dari sini jadi gubernur, ke sana jadi kepala desa bisa. Karena ahli dalam mengatur air turun ke tanah. Wah, lebih ke keenakan karena kan di sana udah Gak usah ditahan-tahan, saya tahu aslinya Anda kayak gimana. ini tayang semua kan. Tayang dong, no edit di sini emang PWK, dolar Ih. kuning mulu. Ih, disebut. Disebut dong. Disebut, bagus, muntah-muntah nggak jelas. Di sini nyenggol-nyenggol tapi dolarnya aman. Oh, dolar aman. Ih, Aman di sini dolar. bagus. Karena transaksi mereka juga pakai dolar. Jadi harus siap-siap. Saya agak kaget soalnya Kenapa? nonton maling ini agak Kenapa? kaget karena kayak politiknya nih tinggi atas terus Oh gitu. enggak, makanya kita hadirkan Mas Dana ini untuk mendengar politik garis bawah. Politik-politik di desa itu kan sebenarnya politiknya cukup gimana ya? Karena saya pernah tinggal di Jogja, di perkampungan juga kan, pernah juga ya, di di perkampungan. Bantul, di desa-desanya di Bantul itu kalau kepala desa aja pemilihannya tuh antusias banget. Iya, kenceng kan. Iya, sampai kampanye-kampanye loh. Dari zaman dulu sih sebenarnya. Dulu kan masih ada nggak ya teman-teman ngalami juga nggak ya yang kayak pemilihan kepala desa tuh nggak langsung pakai foto kepala desa, Pakai apa? tapi pakai simbolik, misalnya kayak jagung, Oh. gitu, singkong, Singkong, padi, gitu. Jadi banteng. kayak Ya, siapa tahu ada nggak yang ada, pakai. nggak kambing. nggak ada. Kambing, Jadi bisa. memang hasil bumi. Hasil bumi. Maksudnya hasil bumi. Oh, hasil bumi. Padi dan kapas terus beringin juga beda, enggak? Oh, enggak. Bukan hasil bumi, lebih yang ke bisa hasil bumi. dipakai aja kan, beringin nggak bisa. Iya, yang beringin kan terlalu yang besar. memang hasil pertanian biasanya. Hasil pertanian, Makanya ya. kayak dulu kalau pemilihan tuh kayak jagung sah gitu. Oh gitu. Dulu tuh nggak ada kayak Lah terus kita mau siapa gitu. mau tahu kita pilih orang jagung ini, dia branding dirinya sebagai membawa aspirasi melalui jagung gitu Jadi ya. bukan angkanya. Kalau biasanya kan sekarang coblos nomor 1 gitu kan. Coblos nomor 2 gitu. Sekarang? Dulu tuh lebih ke jagung gitu-gitu. Jagung lah, nggak tahu sih dulu kayak apa ya? Kayak kangen aja zaman-zaman itu gitu. Kayak brandingnya lebih membumi gitu. Tapi kayak. kalau yang Mas Dana tahu di desa atau di dusun-dusun di sana itu kok apa sih, kenapa sih orang itu antusias untuk menjadi calonnya kepala desa atau menjadi itu kenapa gitu? Maksud menurut kita kan ini hal yang kecil ya, karena kita di ibu kota atau di daerah-daerah provinsi gitu kan, kok kepala desa aja orang berebut. Justru sampai sekarang aku penasaran justru gitu. Karena beberapa kali periode tuh yang mencalonkan sebagai kepala desa tuh memang bener-bener kenceng, bahkan sampai ada gap-gapan di kampung nih, sampai ada gap-gapan gitu. Di tingkat desa tuh sampai gak ada gap-gapan.
sampai ada di tahap kayak kalau ada perkumpulan, terus ketahuan bahwa perkumpulan ini mayoritas milih A, lalu ada 1-2 orang yang ketahuan kok, wah dia nih milih B nih gitu. Mata-mata gitu ya? Kesannya bukan mata-mata, kayak wah dia nih beda nih sama tim kita nih. Iya. Itu langsung kayak ada gap gitu, bahkan model kayak pengajian udah kayak enggak, Dikucilkan. kayak dikucilkan gitu-gitu, sampai sekencang itu gitu bahkan. Padahal kan kita maksudnya kalau desa tuh ya lingkupnya kecil sekali, iya, masyarakatnya juga bisa dihitung langsung. Sehari Betul. itu kita bisa hitung satu desa ini berapa Iya, gitu kan. makanya. Tapi apa yang dicari? Emang kalau yang Mas Dana tahu apakah Cuman, desa itu? apa ya, kan kalau kepala desa kan paling kan yang dikencengin tanah bengkok. Tanah bengkok itu tanah yang dipinjamkan Oke. kepada Kepala desa. kepala daerah gitu Ah. untuk bisa dikelola gitu. Lah selain itu tuh aku juga bertanya sebenarnya apa ini kemana gitu loh. Sebenarnya juga bertanya sampai di tahap kayak ke atas lah gitu. Aku tuh di kampung lumayan aktif lah gitu. Iya. Aku posisi di kampung sempet pernah jadi ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna Deresan. Ketua Karang Taruna Dusun Deresan. Dusun Deresan. Pernah, lebih ke pernah. Berarti tahu dengan pasti dong, artinya berapa banyak uang yang mengalir ke Dana sana. desanya ada, tahu Dana gitu. desanya, apakah itu incarannya gitu? Aku nggak tahu karena aku sebagai orang yang nggak pernah berada di dalam pemerintahan gitu, justru mempertanyakan kayak ini celahnya kemana sih sebenarnya gitu. Tapi dana Karang Taruna kan pasti dikasih dana untuk dikelola kan? Nah ini yang aku mau ngobrol. Nah. Politik di kampung ini mengenai ini sekalian kita bahas ini dulu ya. Oke, iya. Aku gara-gara Karang Taruna jadi tahu alur dana desa. Oke, ini bagus nih. Aliran dana desa itu kan ada rencana dulu, rencana Oke. tahunannya dulu kan. Apa sih namanya RAPP, apa sih RAPBD, gitu lah. desa. Ya ada rencana anggaran tahunan desa Ya. gitu kan. Itu kan dirancang setahun sebelum. Oke. Caranya adalah kumpulan RT dulu ngobrol kebutuhan pembangunannya apa, Oke. kebutuhannya apa. Terus tingkat RW kumpul apa lagi yang dibutuhin. Tingkat dusun kumpul. Ketika tingkat dusun kumpul otomatis saya juga ikut ngobrol di sana apa yang dibutuhkan kampung kita nih gitu. Oh ini ada orang yang butuh dibantu pembangunan rumahnya. Iya. Ada pembangunan talut, ada pembangunan irigasi sawah, Iya. gitu-gitu. Atau penampungan air biasanya. Penampungan untuk air satu dusun gitu-gitu. itu gitu. Iya. Yang sifatnya pembangunan dikumpulin gitu. Aku sebagai remaja kan usulnya kan jelas yang model-model kayak biaya apa buat kegiatan remaja. Iya. Peremajaan alat-alat olahraga. Gitu Alat-alat kan. musik. Alat-alat musik. Buat dangdutan. Buat dangdutan, jelas itu remaja banget. Jelas dangdutan dan kampung. Iya. Soalnya dangdut dan kampung nih beneran bersatu, Pak. Saya pernah nyoba di acara 17-an kampung itu nyanyi pop sepi. Dangdut. Begitu dangdut, weh, langsung Berar. pundi-pundi di sini ya kan, langsung, langsung, iya, langsung Pak, Berarti langsung. dusun ini anggota-anggota dusun Mas Dana nih yang biasanya ke Papua mintanya dangdut padahal kita Aduh. tidak relate. Terus di tempat Anda, sementara di tempat Anda, tidak relate. begini kan Yoi, nonton dangdut, kita apa lebih ini? ke Apa reggae. ini? Iya, kan? One love. Ya, Wes. kontras banget, sumpah. Aku kaget itu nonton. Ih, Papua kok nggak bisa menikmati ini? Ada ternyata 5 dan gitu. 6 orang di depan yang wes. Iya. Dan itu pasti Jawa. tuh. Pasti. Iya. Tuh itu usulannya Iya, untuk untuk yang remaja ya. peremajaan alat-alat dan lain-lain. Aku sebagai perwakilan remaja, ya kan. Terus aku juga akhirnya berpikiran bahwa ini setiap acara 17-an pasti kayak keliling minta sumbangan Oke. buat acara. Itu. Aku berpikir ya udah gini deh, daripada duit ngucur setiap tahun, ya udah sini agak gede, tapi saya kelola supaya tahun-tahun berikutnya saya nggak minta lagi.
supaya remajanya berdaya sendiri. Iya. Dari satu modal yang ada ini. Dari satu modal yang dikasih di awal. Dikasih di awal ini. Jadi nanti ini yang dikelola sehingga supaya menghasilkan lagi supaya tahun depan warga nggak perlu diminta-minta lagi. Nggak perlu diminta-minta lagi, dan dana desa bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih penting. Kayak irigasi gitu. dan lain-lain tadi. Remajanya punya daya sendiri. Ternyata susah, Pak. Kenapa? Karena setelah ini dikumpulkan ke desa, saya usul diiyakan. Kayak, wah bagus itu Mas, bagus. Wah, bagus dirapat itu ya? Bagus dirapat tuh. Wah bagus itu Mas. Masuk ke tingkat desa, ternyata di ranking, Pak. Klasifikasikan. Oke. Kebutuhan yang paling prioritas. Prioritasnya apa gitu. Katakanlah budgetnya dananya ada 2 miliar misalnya ya. Misalnya ada 2 miliar. Kalau saya tidak salah dana desa itu 1 tahun 1 M ya? Sempat saat itu saya nggak tahu sekarang berapa ya. Sekarang berapa nggak tahu ya. Cuman dulu setahu saya segituan. Cuman dana kan desa, dana itu kan nggak ngucur langsung bruk 1 M. Kayak termin, Pak. Oh, nggak langsung ujuk-ujuk tiap tahun tiap rapat anggaran di DPRD diketok palu. Habis itu semua desa ditransfer 1 M, enggak ya? Enggak, termin. Ini kalau saat itu ya setahu saya, nggak tahu kalau sekarang mungkin udah ada perubahan. Tapi setahu saya tuh dana desa itu nggak ngucur langsung bruk gitu. Jadi termin pelan katakanlah per 3 bulan. Tapi dari nasional gitu langsung? Berarti dari tingkatnya berarti dari kabupaten berarti. Oh, tetap bertahap begitu? Tetap jadi bertahap dong. Jadi 1 M turun-turun 200 juta doang dong di bawah. Kan ke provinsi 200 dulu. Provinsi ada pajaknya. Di kabupaten ada pajak. Sampai di dusun ya kita cuma punya 200 tahun ini. Saya nggak tahu. Oh iya. Saya nggak tahu. Ya ini siapa tahu. Saya kan nggak pegang LPG juga. Ya, gitu. Cuman kan angkanya 1 M tuh kan ada, katakanlah gitu kan. Nah itu ketika turun berdasarkan termin prioritas ini apakah langsung ujuk-ujuk dibikin gitu? Nah dari prioritas ini dulu, gara-gara prioritas ini tadi, terus kan akhirnya kayak, ada pembangunan talut, alun-alun, pembangunan kayak jalan setapak untuk ke sawah gitu-gitu. Akhirnya kan ada prioritas-prioritas ini. Yang jadi masalah adalah menurut akhirnya kegiatan remaja ini itu nomor 100, padahal yang ACC 60 misalnya. Kan ini kan banyak yang masuk, aspirasi masyarakatnya kan masuk, ditampung semua. Kami tampung, iya betul ditampung. Lalu diprioritaskan, setelah prioritaskan mulai dipangkas-pangkas dari atas dong. Nomor 1 prioritas, pangkas. Nomor 2 prioritas, pangkas. Oh ternyata habisnya di 50. 50 artinya prioritas, 50 program ternyata habis. Kalau itu bisa sampai beres habis ya sampai beres. Tapi kalau dananya cuma cukup sampai di 50 prioritas ya misalnya selesai di situ ada dong. Punya dana 1 juta nih. Betul. 1 juta kemudian prioritas yang pertama itu kira-kira menghabiskan 200.000. Udah habis. Sisa 800. Yang berikutnya 5 ribuan ya bisa banyak. Ya udah, bisa banyak. Tapi kan kalau setelah 1 jutanya habis ya setelah itu kan nggak masuk nggak bisa dilakukan. Nggak bisa dilakukan lagi. Nah gara-gara nggak bisa dilakukan ini, aku terus bilang, Pak ini tuh di tahun berikutnya, aku katakanlah tanya sekdesnya saat itu, dan kebetulan juga ada Pak Kadesnya. Iya. Ini suara aspirasi pemuda nih ya langsung kepada bahkan di Kadesnya di desa saat itu ya, itu 2000 berapa saya lupa. Cuman di desa Susuan saat itu rapat 1 tingkat desa, ada 4 dusun yang hadir ke tetua-tetua. Remaja itu cuman aku tok dari dusun desa. Kenapa? Apakah remaja yang lain udah ya udahlah sebagai orang yang apolitis lah, entah ya, kayaknya di dusun lain nggak begitu jalan, atau batas remajanya cukup tinggi mungkin ya. Kayak 35 gitu masih remaja. Iya Pak, serius. Iya. Ya kita sudah hadirkan perwakilan remaja yang datang. Tapi nggak ada yang kelihatan remaja. Loh, mana nih kawan-kawanku remaja? Ada doang gitu. Ya remaja. Iya. Terus perwakilan remaja silahkan. Saya tengok kanan kiri, loh saya aja ternyata remaja. Terus saya bilang, wah ini kan saya butuh kayak gini, ini butuh pendanaan agar saya bisa berdaya sendiri gitu. Terus bagus, diprioritasin, jauh ternyata Pak. Saya tenggelam jauh. Jauh dari yang ikut dilaksanakan. Terus tak tanya, Pak ini tuh tahun depan, tahun berikutnya, prioritas yang tidak ikut
direalisasikan Langsung ini dinaikin apa langsung tidak? naik, Ah, ah. atau begitu tahun Ulang lagi berikutnya dari awal. akan atur lagi prioritas. Oh ya, prosesnya dari awal lagi. Dijawab, nanti diprioritaskan lagi mas. Oke, saya langsung stop di situ. Ah. Terus akhirnya di akhir rapat mereka tanya lagi, gimana dari remaja ada tanggapan? Nggak ada, saya bilang. Padahal biasanya saya vokal, Pak. Ah. Saya Iya. ceplos-ceplos Bagi terus. Kalian yang tidak tahu, branding dia doang yang anak dusun pemalu gitu. Orangnya ini sangat vokal. Saya selalu kalau ketemu Mas Dana itu gak pernah kita bahas premis, punchline atau apa, itu masalah yang serius gitu. Maksudnya kan kita kayaknya di dunia entertain ini ngobrol begini kayak kurang menjual gitu Iya. kayaknya. Padahal kan. menjual, udah terbukti Ternyata di Maling, ada kan? ini. Di Maling udah terbukti. Iya, Ya? ternyata ada. Viewersnya kenceng lagi. Iya. Gokil, bagus. Bagus. Makanya Nah, saya merasa terwadai nih kan. Terwadai, Oh, iya. bagus. Oke, gas. selamat bergabung di Has Gas. Manajemen, Mas Dana. Ada, hah? Ada. Tiba-tiba ini. Ada, iya. Keputusan di Anda. Saya yang keputusan. Aduh. Oke. Saya- Nah itu gimana Mas Oke. Dani setelah tahun berikutnya? Kita lanjut ya. Iya, apakah Nah, terus vokal ternyata seperti kan begitu biasanya? kan. Terus setelah rapat makan-makan, didatengin lah sama sekdesnya. Ada apa tuh ini mas? Gitu. Karena kan saya biasanya vokal, terus ketika dibilang nggak ada yang mau ditanggepin gitu kan. Terus Dia kayak ngerasa bingung gitu, janggal merasa gitu, bahwa- kayak, wah ada apa nih gitu. iya. Kan biasanya vokal kok tiba-tiba kok nggak ada apa-apa, terus langsung gimana mas gitu. Dia takut juga ya berarti ya? Bukan takut ya, mungkin kayak Dia harus mendengar semua karena aspirasi yang ada. mungkin ada tendensi juga karena kan pemilihan kades itu salah satu kuncinya ada di kepercayaan remajanya, Pak. Yang ini yang militan ya? Iya, yang militan ketika kan remajanya. mereka mau menang harus ada orang-orang Iya. militan itu dari Kalau pihak remaja. remaja-remajanya nggak ngobrol ke masing-masing kakak, masing-masing rumah bahwa kayak ini sih yang bagus sih gitu. Itu cukup berpengaruh lah kayak obrolan remajanya ini. Karena di satu dusun saya aja, Pak. Dusun ini kan dusun ya, kecil banget gitu. Skupnya kecil banget. Di dusunku itu menurutku survei itu dari usia SMA sampai usia Berkuliah. katakanlah kuliah lah, kuliah normal ya. Iya. Kuliah lulus Maksudnya normal. kuliah nggak normal kayak siapa? Saya sendiri. Saya juga. Iya sama ya. Bagus. Bagus. Katakanlah dengan usia 24 tahun gitu lah kira-kira. Itu kira-kira ku survei ada 170 orang remaja saja. Itu dari SMA sampai tingkat kuliah. Artinya sebanyak itu gitu loh. Padahal dusun padahal. Sehingga kayak mungkin ada rasa kayak oh ini remaja sebenarnya butuh juga di gitu. Nah tapi Mas Dana itu kan itu yang ada di dusun dan desa Mas Dana kan. Tapi kan Mas Dana juga punya ruang lingkup ke desa-desa yang lain. Karena tinggal di Salatiga gitu kan. Ya. Pas kuliah jadi ketemu orang dari desa yang lain. Iya betul. Nah apakah hal ini tuh memang prosesnya itu memang sama seperti yang dilakukan? Dananya dari atas, di sini ngobrolin prioritasnya sama, baru dijalankan. Apa beda-beda? Secara sistematis ya berarti ya. Secara sistematis turunnya dana sama. Tapi secara pengerjaan keputusan kayaknya beda-beda. Karena ada dusun misalnya aku punya teman namanya si Woko gitu. Dia di dusun Ngerawan. Ada. Siapa? Woko. Masa Woko ketawa? Lah, kalau saya sebut nama-nama teman saya juga Anda biasa ketawa ya. Tolong ya. Tolong ya. Ternyata memang lucu tuh karena sudut pandang luar aja ya. Beda Oke. gitu. Bagi kami itu lucu. Oke, iya. Nama yang umum aja Supriyono, kita tuh ketawa. Apalagi saya punya teman nih, namanya tuh Apriono, tapi mama bapak Papua 100%. Apriono. Jadi kalau absen Apriono diangkat tangan kita balik ketawa otomatis satu kelas. Apriono. Tapi full Papua. Full 100% Papua. Bagus sih, emang cari aman sih. Dari awal, jadi dia bisa diterima Kayak- semua kalangan. Mualaf gitu kan. Kenapa masuk ke situ? Jadi ini kirim dana batasnya desa di nih, situ. ini dana desa. Iya. Gimana? Prosesnya gimana? Iya. Prosesnya gimana? Di tempat lain juga apakah? Di tempat lain sebenarnya secara turunnya sama. Sama. Cuman pemprioritasannya kayaknya beda. Nah, ini yang aku kayaknya pengen kritisi gitu. Kayak harusnya prioritas oke, boleh. Oke. Tapi dibagi dong per kategori dong. Oke. Gitu iya, dong, iya. ya kan?
oh ini pertanian, oh ini ekonomi, oh ini remaja, gitu dong. Nggak bisa yang pertanian ini ada 50 keamanan, ya 50 gitu. loh. Kalau ini semuanya di ranking global, maka kita akan kalah terus dengan sesuatu yang kayaknya urgent terus ya. Contohnya apa? Pertaniannya lagi rame ya, sudah pertaniannya dikencengin ya udah 50 tuh isinya kan pertanian terus. Ekonomi terus remajanya, keamanan mungkin gitu akan terpinggirkan gitu loh. Jadi ini mungkin ya kalau didengar oleh yang pemangku ya, Pak Kades dong, pemangku paling tinggi Pak Kades mungkin sama ya. Sekdes. Sekdes ini kebetulan sebenarnya tetangga saya, harusnya ngomong langsung aja. Pak ya. siapa namanya? Namanya Pak Joni. Pak Joni, hei, tolong dengar aspirasi rakyat Anda. Nah yang ini saya nggak tahu nih, yang ini saya nggak tahu, karena ini yang baru. Oh ini yang baru. Kan saya di zaman yang sebelumnya. Nggak ikut pemilihan yang kemarin. Yang pemilihan yang kemarin, yang sekarang ikut. Yang sekarang ikut Pak Joni ini, yang Pak Joni ini kan saya nggak tahu, karena kan generasinya udah ganti, terus saya udah lebih banyak ke duniawi entertain. Oh Anda oposisi di desa ya? Di desa oposisi? Lebih sering dikira oposisi Pak. Oh, karena saya ini selama tinggal di dusun Deresan, tidak pernah kena yang namanya serangan fajar. Tidak pernah? Saya kayak setiap besok mau pemilu nih, wah lumayan nih, mana nih 50 nih gitu paling enggak ya kan. 50 100 pemilu desa ya, gitu. pemilu desa ya. Pemilu desa apapun ya. Ini kan rahasia publik ya. Iya. Nggak santai di sini. Pak, saya emang lebih sering seneng ngobrol off air kayaknya. Nggak apa-apa. Karena kayak gini-gini tuh kebanyakan hati-hati. Enggak, tapi Mas Dan itu penting sebenarnya. Artinya saya cukup aneh nih. Kalau misalnya di pusat atau di provinsi kita mendengar serangan fajar atau kita mendengar orang mengeluarkan miliaran rupiah itu untuk dia mendapatkan kursi atau dia mendapatkan posisi tertentu, di bayangan kita wajar karena yang dia akan cari untuk penggantinya jauh lebih banyak nih. Di dalam kan banyak uang yang terlibat di ketika dia duduk di posisi itu gitu. Tapi kalau sampai di tingkatan desa bermain hal yang sama, berarti ada banyak lubang juga yang lebih besar daripada yang mereka keluarkan dong. Nah ini kan masalahnya kan saya lebih kedengar rumor ya. Oke, nggak apa-apa. Saya lebih kedengar rumor. Karena posisi saya nggak pernah kena serangan fajar sama sekali. Tapi sering dengar ada orang yang kena serangan fajar dua sisi. Dua sisi. Mereka kan bermasalah dari A, kan? nerima dari B. Iya. Orang yang nerima A dan B ini kan bermasalah. Lah ketika ada orang yang diindikasi bermasalah ini, berarti kan tindakannya ada. Iya. Tindakan paling ekstrim didiskualifikasi. Iya, berarti kan ada tindakan menerima, ada tindakan memberinya dong. Iya. Lah gara-gara ada tindakan memberi, loh kok saya nggak dapat? Gitu dong. Karena selalu dipikir pihak yang sebelah. Karena selalu dipikir kayak pihak sebelah, yang sebelah sini juga mikir, wah dia mungkin pasti sana deh gitu. Karena apatis nggak? Karena apatis atau semua kebijakan yang ada di desa itu mau dari pihak sini, mau dari pihak sini, Mas Dana kritisi? Iya sih, lebih ke di rumah selalu kelihatan netral. Di rumah tidak pernah menunjukkan tendensi kemana-mana gitu. Main-main sama semua. Ibu bahkan, aku kan di rumah sama ibu aja gitu, bapak udah meninggal. Jadi sama ibu aja tuh, ya udah, ibu juga nggak ada serangan fajar, aku pribadi juga nggak ada serangan fajar. Berarti udah dicap satu rumah ini kayaknya pihak sebelah. Antara begitu atau kayak waduh ini udah nggak bisa dibeli yang ini gitu. Oke. Karena posisi saya materi kan ada materi lulus dengkul, pinjam uang. Pinjam uang itu real. Karena saya dari dulu kecil tuh sering banget lihat ibu saya kedatangan tamu, itu ngelus terus dengkul. yang pinjam duit itu ngelus dengkul. Iya. Artinya kan setidaknya keluarga saya dilihat sebagai yang mampu gitu loh. Jadi nggak perlu untuk dibeli kayaknya dibeli pun kalau cuman dikasih 150.000 nggak kebeli kayaknya gitu. Mungkin mungkin ada anggapan kayak gitu. Tapi di satu sisi juga ada gitu kayak, lah dia pasti oposisi gitu. Dan itu bahkan nyampe ke kupingku kayak, lah kayak misalnya ini bahkan kalau misalnya nih di kampung itu yang terpilih mayoritas sudah jelas. Terus ada 3 suara. Ada 3 pemilih yang memilih selain yang ini. Itu tuduhan bisa sampai ke saya tuh, Bang. 3 ini salah satu. Iya, kayak Mas Dana, ibu. udah jelas ini sih pasti. Satu lagi tetangga yang paling dekat. Padahal saya milih yang mereka pilih juga, anjir. Anda milih rezim desa juga. Iya.
ada rasa kayak lucu kayak, banget aku tuh. "Wah, ini pasti orang oposisi gitu. Selalu lucu kalau di Kenapa langsung suasana dipilih apa? oposisi? Politik-politik di kampung karena di Fak-Fak nih ada satu daerah nih. Ini lucu banget sih. Itu tensi politiknya, tapi tensi politiknya itu pilkada, pemilihan Bupati Fakfa. Cuma itu merembet sampai ke dusun-dusun, kampung-kampung lah. Kalau di sini kan bilangnya dusun gitu. Ini tuh sampai di dusun-dusun. Itu tetangga sama tetangga beda pilihan itu di musim kampanye itu pasti saling buang muka. Iya kan? Iya. Tapi ini kan statusnya pilkada, pemilihan pilkada bupati. besar, Jadi bisa sampai ke bawah juga iya gitu. Sampai ada pernah satu kasus nih, Mas Dana tahu burung nuri? Tahu. Kayak beo gitu. Dia kan bisa ngomong ya. Dia mendengar orang ngomong apa dia rekam kan. Kayak kakak tua. Iya, kan. Assalamualaikum gitu kan. Tiba-tiba tetangga ini mau ke rumah sebelah. Ini beda pilihan politik, Mas Dan. Dia mau ke sebelah, ada perlu gitu. Ya jadi perang dingin aja, nggak sampai yang nggak teguran, nggak. Jadi dia mau datang. Dia pas naik tangga, burung ini teriak, anjing, gitu. Karena sering dengar anak-anak di situ ngomong anjing, kan burung namanya hewan ya, dia rekam ya. Dilaporin polisi. Anjir, cuman gara-gara cuma tendensinya karena pilkada, padahal biasanya dia udah dengar si burung ini juga sering maki-maki atau akhirnya burungnya dipolisikan. Entah mau dipolisikan apa, orang ada tersangkanya. Burung jangan teriak gimana. Iya, makanya. Sampai segitu, makanya kalau cuman gara-gara beda pilihan politik. Mungkin sebenarnya kalau pilihan politiknya sama paling dia enteng aja, lucu aja. Jangan anjing dong, babi. Nah, gitu baru. Gitu dong. Nah gitu, anjing, makanya aku cukup sekencang itu juga sebenarnya, cuman tingkatnya pilkada, skupnya gede. Nah, tapi kalau desa ini, makanya saya tuh tadi belum menemukan jawaban. Dari mana celah yang mereka mau maksudnya apa yang Mas Dana kritisi, apakah perencanaannya ini memang bermasalah dari rapat-rapat tadi? Kalau tadi prioritas kan menurutku metodenya aja sih. Ini bukan yang ditaruh. Aku mengkritisi emang metodenya. Itu metodenya. Karena ya itu kembali tadi, aku kayak nggak nemu apa ini arahnya kemana gitu. Apa yang celahnya di mana? Aku nggak tahu. Yang membuat mereka sampai berebut segitunya gitu. Tapi ada kan dusun atau desa kecil kan? Mungkin bisa ngaruh ke sini, mungkin. Saya boleh merokok, Mas Dan? Boleh. Asam nih. Saya tidak peduli dengan Anda. ada sempat mau nahan nggak ada untuk nggak merokok karena saya nggak ngerokok. Tapi kan? Sudah asap. Kalau bintang tamu di sini, orang malah komen, Bang Mamat merokok dong. Masa gitu? Saya udah nahan nih. Dibilang. Iya, Bang Panji nggak merokok, saya nggak merokok. Kak Inaya nggak merokok, saya nggak merokok. Di komen-komen, Bang Mamat merokok dong. Disuruh saya. Jadi saya malah disupport. Nah, gimana tuh? Emang nyumpain juga kayaknya. Brand juga belum masuk ya kan kebetulan. Belum. Tolong dong. Hey produk-produk. Ada potensi. Apa gimana tadi? Ya itu celahnya, celah apa yang kira-kira? Mungkin ini ya, ini asumsi aja. Mungkin nyikat ke kedekatan. Dengan kan atasan? Ini kan lagi rame juga ya. Katanya kalau punya kedekatan dengan pimpinan. Pimpinan ini dalam apa? Camat atau apa? Ini kan kalau kita ngobrolin tadi pemilihan Kades ya. Iya, Kades. Kades gitu. Cuman kan maksudnya kan yang lagi rame ini kan pimpinan di atas ke pusat gitu, kalau punya kedekatan kepemimpinan kan ada linknya lebih gede. Ada potensi untuk bisa dapat jabatan gitu loh. Katakanlah kan model kayak gitu ya. Lah mungkin celahnya aku mikir paling bisa adalah ke kedekatan itu arahnya mungkin ke bisnis. Misalnya ya, artinya pembangunan. Dia mengeluarkan uang ini, dia tidak berharap uang dari cekeran-cekeran dana desa atau apa, tapi dia punya link untuk membuat bisnis lain gitu. Paling masuk akal arahnya ke kayak kasarnya kalau besarnya kan tender ya. Iya. Gitu untuk ke kedekatan tender mungkin proyek gitu. Nanti Bapak ketika pemilihan bupati saya amankan desa ini gitu ya. Tapi kalau tingkat desa makanya aku juga mikir kayak nggak ada jabatan yang bisa dijual gitu. Terus kalaupun ada bisnisnya juga nggak besar gitu, aku pikir gitu. Makanya aku juga bingung. Cuman paling masuk akal adalah ke kedekatan untuk bisa dapat misalnya ke arah bisnis atau ke jadi tahu nih kebijakan pembangunannya akan kayak apa. Terus nanti jadi tahu geraknya gimana gitu mungkin ya. Jadi kayak misalnya serangan fajar yang dari pusat atau apa mereka bisa amankan. Karena kita mendengar beberapa kasus juga misalnya kayak
desa A bermasalah untuk menyuruh penduduknya berpihak kepada salah satu calon. Entah itu di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi sampai ke nasional gitu kan. Mainnya sampai tingkat desa. Nah ini kan kepala desa punya pengaruh dong. Betul. Itu yang diincar sebenarnya. Mungkin ya. Paling masuk akal di situ aja gitu. Karena ke hal yang lain, katakanlah kalau korupsi mah nggak usah diobrol ya. Maksudku korupsi ini di berbagai aspek lah. Maksudnya nggak usah tentang desa, tentang dusun atau tentang nasional gitu. Di semua hal kita bisa, korupsi itu bisa masuk aja gitu. Iya, tapi 1M itu gede untuk ukuran desa loh. 1M gede, kalau dia misalnya 10% dari situ aja masuk ke dia 100 juta Mas Dan. Iya betul. Itu sudah program remaja tadi Anda bisa jalankan. Iya. Iya dong. Kayaknya prioritasnya turun jadi karena kita nggak bisa bilang itu kecil karena 100 juta, enggak. Iya. Gede karena itu di desa. Iya sih, iya betul. Karena skupnya udah bisa desa. Berapa betul. program itu? Iya sih, mungkin ya. Tapi celah yang lain misalnya karena kita banyak banget dapat berita misalnya dana desa dikorupsi. Kemudian kepala desa ini bermasalah karena dana desa dan lain-lain sebagainya. Nah, yang aku penasaran adalah bahwa apakah dana itu betul-betul dari kabupaten itu turun ke kas desa, misalnya ada apa enggak, atau langsung ke rekening si kepala desanya? Nah, kalau sampai ke implementasinya kan saya nggak tahu, Pak. Dan itu masyarakat juga nggak tahu. Rata-rata ya itu misalnya tadi ibu tahu nggak? Enggak. Yang makanya yang saya bilang tadi, saya nggak pegang LPG gitu. Tapi yang saya tahu kan LPG dong. Iya, tapi kan saya nggak nyimak dong, Pak. Yang saya tahu kan saya udah skeptis gara-gara tadi, prioritas sudah nggak diiniin. Ya udah, untuk apa saya gerak-gerak? Saya vokal ke sana kemari nggak ada fungsinya. Anda sampai sama di mulut gitu. Kalau pengusaha-pengusaha punya PT gagal tender udah gak peduli sama sosial yang lain. Wah, bakal sama aja gitu. Prioritas Anda nggak didahulukan, Anda malah langsung skeptis. Lah karena terus bukannya akhirnya mendukung irigasi sawah, prioritas yang dijalankan kan Anda harus mengawasi juga. Saya udah belajar dari Cing Abdel ya ini. Cing Abdel tuh setiap Tapi Cing Abdel itu emang sengaja. Bapak ini emang kadang nyebelin, setuju Cing. Bapak ini modelnya gini. Ini bagian pertanyaan karena kadang-kadang kita narasumber selalu diposisikan di persimpangan. Terus dia posisinya siap-siap nih. Anda mau kemana? Kanan apa kiri? Saya kiri. Wah, berarti Anda benci kanan kan? Enggak, saya nggak bilang terus benci tadi saya ya. bilang ke kanan terus Anda benci kiri. Saya nggak bilang benci, saya pertanyakan. Kok bisa ketika apa yang kita tuju itu tidak terlaksana, kita skeptis terhadap program lain yang dijalankan? Itu pertanyaan loh. Saya skeptis, kenapa? Karena di masa saya perkumpulan dan saya vokal itu adalah di awal kepemimpinan ini terpilih. Oke. Sehingga kan berapa tahun ke depan kan nggak ada fungsinya saya vokal. Oke. Tapi kenapa? Karena cara berjalan metodenya sudah begitu, cara menjalankan. Kan setiap kepemimpinan punya khasnya sendiri. Artinya ini bodoh amat. Oh. Enggak, agak sayang. Bukan, karena saya nggak nemu, Pak, cara solusinya apa? Mampus Anda. Gini. Saya kita bahas Papua ya? Nggak. Seperti obrolan kita kemarin. Saya punya jawaban. Oh, soal Papua? Nggak. Orang yang ini aja takut-takut, tiba-tiba ngomentarin wilayah lain. Gak apa-apa, di Papua banyak orang Jawa, santai aja. Ada orang deresan loh di sana. Gini loh, Pak. Kalau saya ini orangnya, nyebutnya ya, solusi banget lah gitu. Kalau ada sesuatu yang udah jelas nggak fungsi, itu untuk apa? Kalau ada kemungkinan boleh. Kalau nggak fungsi untuk apa? Kayak dikasih PR gitu. Ini dorong dinding gimana nih? Ini gimana bikin caranya dinding roboh nih? Saya cuma punya tangan, saya cuma punya fisik ini gitu. Pilihannya adalah ini didorong gitu. Saya udah dorong sekuat tenaga. Ada kemungkinan katanya. Okay. Saya dorong sekuat tenaga. Terus nggak bisa. Ada cara lain nggak? Satu program gitu. Yang tadi? Iya, ada cara lain nggak? Nggak ada. Ya ada pakai eskavator, tapi eskavatornya saya nggak punya gitu. Nah kalau saya selama eskavatornya saya nggak punya cara ke sana. Lah kalau saya nggak punya cara ke sana, terus untuk apa saya terus mencoba mendorong dengan tangan ini gitu? Sangat filosofi. Jadi kayak sangat filosofi. Serius banget lah kalau saya ngobrol politik. Serius, saya tahu. Dia ini tinggal dipancing doang keluar semua. Kayak. Tapi gini Mas, akan sayang misalnya kayak ada orang yang punya potensi nih.
di sebuah desa atau sebuah dusun. Kemudian punya pola pikir, jika program saya di bidang remaja, jika program saya di bidang remaja tidak terlaksana, maka ya sudah, saya hanya fokus di satu ini. Artinya ini yang terjadi kenapa kepala-kepala desa atau pemangku-pemangku kepentingan di situ itu tidak terlihat cara mainnya, tidak terlihat cara memangkas anggarannya. Jadinya kan hilang gitu, nggak ada yang mengontrol. Masalahnya nih ya Pak ya, saya adalah orang yang ngelihat dua sisi. Oke. Saya tahu berjuang, saya lihat juga siapa yang diperjuangkan. Oke. Kalau saya sudah berjuang sekeras mungkin agar yang saya perjuangkan ini bisa lebih baik, tidak bisa, saya akan nengok lagi nih. Yang saya perjuangkan ini layak enggak untuk saya naik level memperjuangkannya. Oke, saya paham. Ketika saya balik lagi ke remajanya, semangatnya nggak begitu timbul. Artinya tidak bisa sendiri. Artinya kan saya sendiri, Pak. Iya. Kalau saya cuman sendiri, perjuangan saya akhirnya jebol pun, mereka nggak akan bisa merawat gitu. Karena nggak ngerasain ininya. Makanya akhirnya saya putuskan untuk, oke, ya sudah. Artinya saya akan beritahu generasi berikutnya, tapi soal Anda akan menggebrak ini kebijakan yang ada sejauh apa adalah keputusan Anda. Oke. Giliran baru dari generasi yang baru. Gitu. Artinya Mas Dana mau bilang bahkan di level paling bawah pun berjuang itu harus bersama-sama gitu. Iya. Apalagi di tahap yang ya Pak kan kalau kades mungkin atau lurah gitu. Ya lurah sama kades sama sih. Sama. Atau camat gitu kan ada gajinya Pak. Iya. Berjuang tuh nggak cuman berjuang, nggak cuman tentang mengabdi, ada mengabdi sama ya karena saya mengabdi ya biar saya juga dapat pemasukan gitu kan. Iya. Sementara saya kan mengabdi, pure tentang wah remaja ini harus saya bangun biar ini bisa lebih bagus. Saya perjuangkan supaya dapat modal untuk bisa berdaya. Saya perjuangkan nggak bisa, saya tanya ke bawah. Mereka juga nggak mau. Mereka juga kayak, oh iya sih butuh sih mas gitu, tapi kayak kumpul nggak ada semangatnya, nggak ada kayak dorongan. Mas kita bisa lewat sini nih, mas kita bisa gempur bagian sini nih, nggak ada semangat untuk ikut menggebrak ini lah. Berarti ya saya sendiri lah. Kalau saya sendiri, katakanlah bukan sendiri banget ya, ada orang-orangnya, tapi kan minoritas Pak. 3 orang tadi yang nggak berikan suara. Orang yang beda sendiri. Ya, jadi ketahuan dong 3 orang ini siapa. Saya juga mayoritas gitu Pak kayak gitu. Sehingga kan kayak ya udah untuk apa saya kenceng-kencengin kalau. Dan gara-gara jadi ketua Karang Taruna, saya jadi makin mikir kalau jadi pemerintah susah. Jadi pemerintah susah. Barusan kan saya bilang, ya. Saya ngelihat ke atas, berjuang saya tuh bisa sekuat apa. Terus ngelihat ke bawah yang saya perjuangin tuh kayak apa, gitu kan. Ya. Ibarat panjat pinang, ini pohonnya ada tapi Mas Dana sendiri yang panjat dari bawah, nggak ada yang bantu untuk. Ini pundak saya naik di sini, nggak ada gitu ya. Iya, kami butuh itu gitu, tapi Anda naik aja gitu, iya. Nggak ada sokongannya, nggak ada gitu. Nanti tiba-tiba udah Mas Dana di atas bermasalah, mereka bilang, kan kita udah bilang jangan ada gitu. Gitu-gitunya. Udah dibilang jangan gitu. Gitu. Padahal mereka yang dorong, ayo. Jadi nih posisinya kan dituntut, tapi disalahkan gitu loh. Ada keren. Silakan. Bagus ini kereta sih. Bagus. Karena deket Jatinegara kan. Oh iya. Iya. Negara? Negara yang tolak ukur kemajuannya nggak tahu sampai di mana gitu. Yang katanya maju tapi saya nggak tahu maju tuh kayak apa. Di PWK Anda tidak bisa mengeluarkan unek-unek ini kan? Nggak bisa. Karir saya stand up paling gitu sih Pak. Gitu. Muntah-muntah dong, ayo. Aduh. Jadi gitu ya, memang agak sulit kalau memang kita harus berjuang walaupun di level terbawah yang skupnya kecil, tapi kalau seorang diri gitu. Iya. Gitu. Oke. Saya paham arah ke sana gitu. Coba ya gitu ya, tetap menjadi misteri yang harus kita pecahkan bersama-sama. Kayaknya abis ini Mas Dana pulang dari Resan dan cari tahu gitu.
celah-celah yang ada. Karena kalau saya tahu kan saya lapor ke KPK. Ayo besok kita ke KPK. Iya dong, kalau saya tahu. Kan saya posisi nggak tahu ya kan. Iya. Gitu karena kan. KPK serius kalau yang skup kecil-kecil gitu. Oh kalau yang kecil-kecil serius. Serius. Langsung ditindak. Langsung ditindak cepet ya kalau yang Kalau yang kecil-kecil besar-besar. ya. Kalau yang besar-besar emang enggak. Ini kopi minum dulu. Oh ini KKK, bukan KPK. Bukan. Ini komunitas kopi keliling komunitasnya. Ya. Wah, Mas Dan, desa ini kan selalu seru ya, selalu seru. Dan menurut Mas Dana gitu, orang-orang yang ketangkap karena dana desa bermasalah, kemudian bikin program gak jelas, kemudian apakah dari atasnya, dari tingkat kabupaten atau bahkan provinsi, harus membuat satu sistem, jangan ujuk-ujuk dilempar ke bawah gitu, sehingga mereka yang di atas cuci tangan, kan kita udah serahin gitu. Apakah memang dari atas yang tetap kayak dulu lagi gitu, dari atas yang menyisir apa kebutuhan sampai di lapis bawah, atau memang desa udah pada saatnya diberdayakan untuk kamu jalan sendiri, apa maumu kamu atur sendiri, kita cuma tahu kasih dana gitu. Ini dua hal ini Pak nih. Saya selalu di pihak yang berusaha senetral mungkin. Artinya ya ada hal-hal yang saya pemerintah nggak suka gitu. Ada hal-hal yang orang-orang protes kayak enggak, kalian nggak tahu nih pemerintah sesulit apa ngelola ini gitu. Solid apa sulit? Sulit. Okay. Sesulit apa mengatur ini gitu. Kayak kalau ini hubungannya dengan bagaimana nih sebaiknya gitu ya. Sudut pandang saya sebagai seorang ketua Karang Taruna yang pernah apresiasinya ditolak oleh desa. Iya, mungkin kurang berdasar, mungkin saya kurang berdasar. Oke. Nah, bagaimana nih? Itu susah juga Pak. Ada dua sisi menurut saya. Karena ini ada plus minusnya kan. Kalau posisi kepala desanya bagus dan jujur. Iya. Artinya memang berangkat dari rasa, berangkat dari awal bahwa waduh saya memang pengen bangun ini, dipilih oleh warganya memang karena track recordnya bagus gitu-gitu ya. Terus jujur, jelas jujur. Itu diberi kebebasan ke desa lebih penting. Karena dengan begitu kan penasarupannya apa sih nyebutnya? Implementasinya atau aplikasinya tuh lebih targetnya lebih tepat gitu loh. Lebih tepat sasaran. Artinya kayak enggak, ini saya lebih ke sini lebih penting gitu. Sini lebih penting. Karena yang tahu kan tingkat terbawahnya. Berarti Sosoknya ini dulu kuncinya gitu. Tapi kalau dari awal udah ada serangan fajar dan lain-lain, ini saya jujur saya nggak suka ya. Terlebih lagi apalagi kalau serangan fajarnya 50 ya, saya nggak. saya kayak maunya berapa? Ya ampun, udah dikasih 50. Berapa? Suara saya nggak bisa dibeli Pak. Mas, gokil. Kecuali kalau stand up kan suara saya dibeli ya itu ya. Iya. Suara saya. Tapi kalau untuk pemilu enggak Pak. Saya nggak bisa dibeli. Tapi gitu. masyarakat juga harus dilatih dong untuk tidak mau menerima atau terima aja. Tapi jangan pilih orang yang kasih. Tapi kalau dua-duanya yang kasih. Saya sambung dulu tapi ya. Saya sambung dulu. Kalau misalnya dia serangan fajar dan lain-lain, terus ini merebak apa sih ya. Ramai di banyak tempat, ya udah keputusannya dari atas. Ya udah harus ada filter dari atas memang gitu. Pengawasannya. Tapi kalau tentang waduh ini bisa membangun desa lebih cepat, bisa membangun desa dengan sesuai dengan karakteristik desanya ya harus dikasih ke desanya dong gitu. Tapi kalau ya itu tadi, kalau oknumnya kurang ini. Iya. Makanya aku nek misalnya langsung Jawa. Gak apa-apa, saya ngerti dong. Nek misalnya Jawa iki. Oh iso. Cangen iki Mas. Fak-fak. Fak-fak. Iya, fak-fak. Terus suwe ini kene bisa. 4 tahun. Wih, gila. 4 tahun. Gila Papua berbahasa Jawa. Iso bahasa Jawa iki. Tapat ini kowe. Tiba-tiba Ojo. Tak culik. Piye iki desa? Piye? Ngeri. Langsung piye? Bagus. Piye susu? Pai. Iya. Agak cukup. Kaget ya tuh piye susu. Aduh. Susuan.
Dia susu. Iya, Apa? Kowe mau komedi dan politik agak susah, Pak. Berjalannya sendiri tuh kadang udah lucu, tapi saya lebih sering getir-getir gitu dibanding lucunya. geli-geli gimana gitu ya. Iya, kayak nggak mau gitu lebih banyak gitu. Tapi calon kepala desa. Nggak mau, Pak. Kenapa? Nggak mau, saya nggak bisa Kalau ngolah. Anda dari bawah tidak ada dukungan untuk berjuang, maka cara berjuang Anda untuk seorang diri adalah dengan menjadi pemimpin biar yang lain dengar Anda. Selain saya nggak mau jadi nggak mau ngatur-ngatur yang udah susah diatur, Pak, orang-orang tuh, Pak. Saya ketua Karang Taruna aja tuh ngelola ini. Ayo tolong ini. Tapi susah. bisa. Apalagi kepala desa. Pelan-pelan. Lagian tanah bengkok saya nggak bisa nyangkul, nggak bisa apa. Jadi nggak fungsi juga tanah bengkoknya. Banget lagi di istilah-istilahnya. Nggak ada fungsinya juga. Mas Dada berarti kan Mas Dada mau bilang bahwa dari atas itu jangan ujuk-ujuk kasih dana ke bawah tanpa dia tidak mengawasi gitu. Artinya ini biar sesuai sama karakteristik desamu. Ya, itulah tapi pasti. udah yang di atas lepas tangan, jangan Iya. gitu juga ya. Cuman ini saya mempertanyakan, kan wewenang ini ngobrol lebih luas lagi, Pak, ya. Orang-orang tuh pada protes tapi nggak tahu wewenang. Oke. Ini wewenang siapa? Contoh saya tanya Bapak Mamat, kalau bikin KTP jadinya cepet, itu yang bagus siapa? Presiden, gubernur, bupati, atau camatnya? Bentar, ini ada kereta lewat. Karena kita dari stasiun Jatinegara. Jatinegara. Iya, negara kerasa gerusuk. Tidak usah perencanaan, langsung bikin dulu. Nanti baru pikir, kereta cepat sebenarnya menyerap anggaran. Bapak Itu salah artinya. paham. Learning by doing. Learning by Gerasa doing gerusuk, ya? Biar jadinya Bapak harus biar belajar. jadinya juga otodidak gitu. Kan? Aduh, jadi yang itu tadi menurut saya adalah camatnya. Camatnya. Tapi camat ini adalah anak buah dari bupatinya. Nah, Oke? Anak buah dari bupatinya, sehingga jika ini camatnya melaksanakan baik dan buruknya, kalau dia mengerjakannya baik berarti ada ini dari atas. pimpinannya lagi, Pimpinannya iya kan? lagi, iya. Sampai ke tahap presiden. Iya. Iya kan? Ini kan jawaban Anda sebagai orang yang mungkin lebih melek sama struktur organisasi pemerintahan gitu, iya. intinya gitu lah. Kalau misalnya masyarakat ini kan macam-macam, Pak. Begitu KTP apa? Elektronik. KTP kenceng gitu ya. Iya. KTP bermasalah atau KTP-nya bagus gitu. Yang dipuji dan yang dicaci itu ya random aja. Yang mereka tahu aja gitu. Yang di depan mata mereka langsung kadang-kadang. Iya, bahkan yang di mata mereka langsung atau yang mereka tahu. Staf catatan sipil lagi Iya. gini-gini dimaki-maki. Padahal Bisa, iya, bisa itu. udah datang ngamuk-ngamuk. Atau tiba-tiba Stafnya kayak lagi ketik. Atau tiba-tiba kayak habis gara-gara 2019 ada pemilu, terus tiba-tiba Melebar kemana-mana, ya. ngurusin apa berat kayak, wah harusnya nih kalau Prabowo nggak gini sih, Iya, gitu. melebarnya kemana-mana. Artinya maksudku adalah protes ini tidak diiringi dengan pengetahuan wawasan, ini tuh di bawah wewenang siapa, Betul. gitu loh. Yes. Artinya edukasi dong. Iya, dan Dan sampai edukasi tanggung jawabnya siapa? ini bukan ini disclaimer dulu. Saya bukannya sok tahu. Iya. Saya berada di sisi orang-orang yang nggak tahu wewenang. Oke. Cuman karena saya menyadari saya nggak tahu wewenang, saya nggak melakukan protes dengan membabi buta. Artinya nggak protes ke orang yang saya pengenin aja gitu. Iya. Bukan like and dislike. Contoh real. Ridwan Kamil. Oke. Ridwan Kamil zaman bupati apa nyebutnya? Wali kota. Wali kota Bandung. Dipuji dan dicaci ketika zaman wali kota Bandung, ya kan. Ada masalah di Bandung langsung lapor Ridwan Kamil. Begitu dia jadi gubernur, ada masalah yang sama di Bandung, tetap lapor Ridwan Kamil. Artinya kan orang-orang nggak tahu ini wewenang siapa. Iya, sebenarnya tapi bisa jadi itu dua, bisa jadi tidak tahu wewenangnya, bisa jadi juga mereka tidak percaya di bawahannya gitu. Mereka tidak percaya lagi kalau ke sana menguap juga apa yang kita suarakan gitu. Mending langsung aja karena toh kemarin kita ngobrol langsung ke dia langsung tangani gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, Iya, bisa gitu. artinya pilihan edukasi tetap ada dari lapis atas sih menurut saya. Atau edukasi dari
dari pemimpin-pemimpin yang Iya. sekaligus influencer. Atau sih. kata-kata dari Bang Panji cukup menarik menurut saya. Apa? Dari Bang Panji mau bilang bahwa pendidikan itu sesederhana apa yang kamu tahu, kasih tahu ke orang lain. Jadi artinya kalau misalnya di Karang Taruna Mas Dana tahu bahwa ini, kamu salah itu bukan wewenang, langsung kasih tahu itu, bukan dengan bersikap. Iya, apatis. betul. Setuju sih Iya, soal itu pendidikan paling dasar malah. Iya. Cuman kan saya harus berdasar kan, Pak. Iya. Kalau saya cuman kayaknya ini deh gitu terus tiba-tiba ngasih tahu orang kan bisa terjerumus orang dong. Iya sih, Ya kan? iya. Saya harus berdasar dong, Iya. bukan cuman Yang gara-gara saya mikir betul. Iya, betul-betul Mas Dana tahu dan itu mungkin aturannya tertulis Betul. gitu-gitu bahwa kasih tahu ke mereka. Artinya pendidikan Iya. itu tanggung jawab semua orang. Iya, Edukasi setuju. kayak begitu. Nah, tapi di Salatiga sendiri Mas Dana nggak menemukan hal-hal maksudnya itu tidak bersuara sekencang ketika di desa. Lah kalau di Salatiga kan saya lebih ke having fun sih kalau di Tapi Salatiga. kan Anda warga Salatiga, di desa. Ini kan dari lapis bawah sampai lapis atas Anda masuk nih. KTP-nya kan dusunnya. Kepala desanya ini, bupatinya atau wali kotanya ini kan. Ya di Salatiganya juga tempat Anda. Tapi kan Kabupaten Semarang sama Kota Salatiga kan beda. Oh, itu Deresan masuk mana? Beda. Deresan nih Kabupaten Semarang. Oh, masuknya Kabupaten Semarang. Kabupaten. Oh, dia bukan bagian dari Salatiga. Saya ini ada rasa kepengen jadi wali kota Salatiga. Kenapa? Karena Anda bilang Deresan masuk di Kabupaten Semarang. Kenapa? Karena gini. Kabupaten Semarang itu punya 19 kecamatan. Salatiga itu kota, Pak. Dan letaknya itu kalau secara geografis ya itu di tengah-tengah Kabupaten Semarang. Salatiga. Iya. Dan Salatiga ini secara besaran itu cuman sebesar salah satu kecamatannya. Artinya Kabupaten Semarang ini 19 kali lipat kota Salatiga. Oh iya. Iya, serius. Oke. Artinya Anda jadi wali kota tapi ngurus kecamatan. Kecil ya. Gitu, iya. Iya. Ngurus sekupnya kasarnya kayak ngurus kecamatan gitu. Makanya kayaknya kalau jadi pemimpin daerah di Salatiga gitu kayaknya Ringan kayaknya. lebih bukan yang ringan ya, tapi lebih ringan kalau dibanding Mengurus 19 kecamatan. Iya, cuman kan celahnya lebih sedikit kan. Iya. Berarti KTP-nya Semarang dong, Kabupaten KTP-nya Semarang. Kabupaten ya? Semarang. Di Kabupaten Salatiga Semarang. hanya lebih ke main. lingkungan doang. teman-teman gitu, terus nambah wawasan aja, Pak. Karena kuliah di Sama Salatiga. internet Jadi, lebih kencang di Salatiga. Mas Dana itu baru ke Salatiga kapan? Internet Baru- lebih kencang di Semarang lah. Saya kan Saya kabupaten. olah-olah, saya nggak pernah- Bukan masalah di Semarangnya, saya di kabupatennya. Ada kota Semarang beda lagi, ada kabupaten Semarang beda lagi. Pak. Saya kalau di kampung di Neresan, itu saya kalau mau punya, Haples. kalau mau internetan, mau buka Instagram itu saya harus di dapur, Pak. Itu titik sinyalnya. Karena itu titik sinyal terdekat dengan tower. Bagus. Saya kalau di ruang tamu itu udah nggak dapet sinyal, Pak, itu. Iya, kami di Fakfak sampai sekarang masih mengalami. Mau di dapur, mau di mana ya? Enggak, Fakfak udah bagus. Tapi ada selalu aja kita merasa bahwa ya yang didahulukan di Pulau Jawa karena dulu kan kita 8G. Ya. Gitu. GPRS kan. Pada masanya kan Pada sempat masa bagus. di Pulau Jawa sudah 3G. Tiba-tiba ini ada baliho besar Telkomsel Wah. masuk. 3G segera masuk ke kota Fakfak. Wah, udah lihat pembangunan towernya. Wah. Wah, 3G kita sama dengan luar. Pas 3G nyala, 3G nyala, pengumuman di bagus. Jawa. Welcome 4G. Sekarang kita masuk 4G, 5G. Selalu ada satu level. Emang gantian. Gantian. Oh, mungkin sistemnya memang anak bapak. Iya, dari kan barat ke timur. lungsuran kan, Iya. Pak. Maksudnya kan sistemnya kan memang Ini dulu legacy. deh. Iya. Enggak, tapi wajar itu kan namanya prioritas yang kayak tadi. Artinya kita membangun satu tower untuk 100 juta orang lebih bermanfaat dibandingkan membangun tower untuk 100.000 orang gitu. Artinya iya. ini pelan-pelan gitu kan. Tapi kalau serentak ya saya tidak terima dong. Iya. Kalau maksudnya serentak kan masa sana juga serentaknya di iya Pulau- gitu kan. Iya. Nggak bisa, ini kan sama kan. Yang Sama lain juga gitu. nggak gitu. Iya, dulu internet 1 jam 10.000 bayar loading. Loading doang tuh, data doang. 128 kbps, jadi teret. Udah 1 jam, udah bayar 10.000, nggak ada dinding Facebook. Nggak ada. Kita coba lihat dinding warnet, nggak dinding Facebook. Gitu dulu. Tapi alhamdulillah. udah. Gimana mau akses informasi Iya, ya? alhamdulillah udah maju. Tapi Sekarang udah maju beresan sekarang. masih di dapur.
Enggak, ini buat kita Ada. di Papua juga jangan apa-apa Mungkin saya mengeluh tergantung gitu. sinyalnya kali ya. Iya, jangan Saya apa-apa. kebetulan punya 2 provider begitu semua, payah Iya, semua. biar Jadi- kita di Papua juga, teman-teman saya nonton di Papua, Pulau Jawa di bagian Iya, ternyata ada juga. pelosok juga Iya. ada yang Jadi kayak jangan begini. jangan merasa sendiri Jangan teman-teman merasa di Papua. sendiri, kita punya teman. Iya, Mantap. ada. Nah, Mas Dada, ke Salatiga, Mas Dada berarti baru ketika habis SMA. Dari Untuk SMA, tinggal dari ya? SMK. SMK udah di Salatiga. Dari SMK udah di Salatiga karena ibu mikirnya kayak bukan masalah di kampung jelek ya. Ah. Di kampung ya bagus juga, cuman kan gaulnya beda, obrolannya beda banget. Pemikiran, secara pemikiran ya. Secara wawasan beda. Iya. Kalau secara pemikiran Ya, saya wawasan rasa bisa terbentuk lah, tapi kalau secara wawasan kan beda. Oh, gara-gara ketemu orang dari Dari mana? Dari Wilayah mana? lain, Iya. wilayah Dan lain kan Salatiga gitu, itu gitu, banyak gitu. ini, banyak apa namanya, Betul. teman-teman dari tempat lain. teman-teman dari timur. kabupaten-kabupaten lain. Dari timur banyak. Dari timur juga Oh, jadi banyak. yang senasib di Kabupaten Semarang, di timur dikumpulin di Betul, Salatiga. betul. Wah, kita di sini baru dapat sinyal bagus. Ternyata Sama Salatiga kan? ngejar itu Iya, ternyata. ke Salatiga betul. kan kejar sinyal Iya, bagus. Ya dari timur Ternyata juga emang datang ngejar. kuliah. Wah, sinyal di sini bagus. Salah di sana. Jauh-jauh ke Salatiga cari sinyal lagi Iya. ternyata. Jadi SMK di Salatiga sampai kuliah. Sampai kuliah. Kuliahnya di UKSW. Kuliah di UKSW. Universitas Kristen Satya Wacana. Satya Wacana. Kan Bapak pernah ke sana? saya pernah ke sana, saya pernah mengisi di sana, enak banget teman-teman di sana. Karena teman-teman timur banyak yang Ya. gitu. Ya. Dari pulau lain juga banyak, ada teman-teman dari Bali juga banyak ada, dari Kalimantan, juga banyak banyak. juga di sana gitu. Nah, tapi ini kan kampus Kristen ya. Ya, Universitas Kristen Satya Wacana yang ada di tengah-tengah kota Salatiga di mana mayoritas Islam. betul. Salatiga itu mayoritas tetap Islam. Salatiga ini ya, informasi aja adalah kota paling toleran di Indonesia. Kota paling toleran. Sempat nomor 2. Setelah Setelah apa ya? Manado dulu Manado. nomor 1. Iya, nomor 1 Manado. Fak-fak nggak masuk tuh, padahal kita slogannya toleransi banget. Nggak pernah ada masalah. Faktanya mungkin. Tidak ada. Faktanya tingkat kriminal paling rendah di Papua dan Papua Barat. Tidak ada. Saya nggak tahu tuh. Nah, saya kan juga nggak tahu ini wewenang siapa yang ngurus survei ini ya. Iya. Ya kan. Cuman menurut survei tahun 2019 atau 2020 Iya, mungkin, 2019-an. itu Salatiga adalah kota paling toleran nomor 1 di Indonesia saat ini. Itu karena isinya yaitu tadi beragam, mayoritas memang masih Muslim. Mayoritas Muslim. Mayoritas masih Muslim. Tapi tidak pernah ada Gesekan ya. gesekan kenapa-napa Geser. dan nggak ada organisasi salah satu organisasi agama atau organisasi yang Organisasi masyarakat. masyarakat yang terlalu keras gitu maksudnya. Oh, tidak ada di Nggak sana. ada, nggak ada Mungkin sama ada sekali. tapi tidak keras juga karena Iya, dasarnya udah toleransi dari Makanya dulu. saya bilang yang terlalu keras nggak ada, memang nggak ada gitu. Oh. Artinya kayak memang aman aja. Bisa dilihat dari ya jelas tempat ibadah 5 agama ada. Maksudnya kan ini ngelihatnya Oke. karena kan kotanya kecil Iya, gitu. iya. Kotanya kecil tapi mewadahi seluruh, Iya. seluruh Justru aspek kota-kota gitu. yang kecil itu sangat gampang disusupi hoaks karena Iya, menyebarnya harus. cepat sehingga orang bertikai cepat tapi Kayak pikirannya kan kayak gitu. iya kan. nyatanya Ternyata malah tidak ada apa-apa gitu. Malah nggak ada apa-apa. Mayoritas Muslim memang Masian, tapi alun-alun kota itu ya dijadikan tempat ibadah untuk seluruh agama yang lain gitu. Di alun-alun ya. Alun-alun Sholat artinya Id juga agama, di alun-alun. sholat Id di alun-alun, misa juga di alun-alun gitu. Nah, Artinya semuanya berhak menggunakan fasilitas kota yang sama. oke, tapi itu apa kamu awalnya terbentuk karena ada UKSW di sana di mana banyak mahasiswa UKSW juga yang Muslim gitu. Salah Yang satunya tidak- mungkin ya. Iya. Ya. Mungkin ya. Oh, ini universitas Kristen tapi mayoritas mahasiswanya Islam. Ini di zaman saya kuliah sih setahu saya 80% Islam, Mas. Di UKSW itu. Iya, 80% Islam. Cuman yang saya kadang agak bertanya-tanya, itu musolanya kecil tapi nggak pernah penuh, Pak. Padahal 80% mahasiswa. Padahal 80% Muslim. Oh, mungkin Ya, karena mungkin di rumah atau bukan di depan kampus tuh masjidnya besar. masjidnya ada. Masjidnya besar Iya, di depan yang kampus. aku tahu tuh masjid di Iya. depan kampus. Tapi ya, saya mungkin di situ. juga Tapi disediain ya, paling nggak disediain ya. nah, bahkan musola disediakan gitu, musola. di kampus Kristen. Ya artinya Tapi kan toleransinya sebagus gerejanya nggak itu. ada. Gerejanya di dalam kampus ada nggak? Ada, gerejanya di depan kampus. Di dalam kampusnya? Biasanya setiap hari Senin tuh ada ibadahnya di dalam kampus. Oh, ada. di dalam kampus. Ada ibadah wajibnya ada. Oh, oke. Nah, tapi kampus sendiri itu BEM dan lain sebagainya juga
Karena saya kurang, kalau soal toleransi saya dengar nih. Ya. Saya dengar bahwa luar biasa gitu. Karena di Jogja misalnya juga yang beragam juga, tapi misalnya Muhammadiyah ya 90%-nya mahasiswanya Muslim. Iya. Di UKDW, Universitas Ya. Kristen Duta Wacana juga mayoritasnya Kristen gitu. Oh iya, iya. Iya. Nah, tapi kalau UKSW ini memang ini semua untuk agama saya rasa selesai. Tapi saya tidak terdengar misalnya kayak UKSW ikut bersuara ketika memprotes Omnibus Law atau memprotes sesuatu ada, yang Pak. lebih umum ya. Ada Pak, kemarin Omnibus Law tuh ada kemarin. Ada ya. Cuman di Salatiga berlangsung damai. Nih Pak, ini saya kasih tahu nih Pak. Kota ini kayaknya memang untuk damai Gini, sebenarnya. Salatiga sudah lama sekali tidak ada demo. Nah, Entah ya ini kalau teman-teman ada koreksi ya, mungkin saya yang kurang tahu ya gitu. Ya. Oh kita pernah kok menyuarakan gitu, saya mohon maaf. Bukan berarti tidak berarti ya perjuangan Anda gitu, tapi yang saya rasakan gitu, yang saya tahu itu sudah lama nggak ada demo. Terus ketika ada Omnibus Law atau RUU, termasuk RUU apa KPS apa KPK, KPK, terus termasuk ada TPKS. kekerasan Kekerasan seksual gitu, ya. arahnya ke situ. Itu ada, suaranya ada. Cuman berlangsung damai. Bayangin Mbak gini, ternyata ini menurutku ini adalah cara yang paling masuk akal. Bayangin, ayo kita berdemo. Wah, dibangun ya kan semangatnya. Ayo, semuanya kan gitu kan. Ayo kita konvoy dari alun-alun menuju ke gedung DPR misalnya. Ayo. Semua udah bawa spanduk, udah wow, gitu ya kan. Nggak ada bakar-bakar, jagung nggak ada bakar-bakar ban, nggak ada yang sericu itu, nggak ada bakar halte, nggak ada. Halte jarang-jarang Pak, maksudnya ngapain? Masih ada halte busway juga di sana. Nggak ada busway-nya, nggak ada. halte Iya. busway. Makanya di sana nggak ada. Terus jadi kan nggak ada bakar-bakar, nggak ada apa. Berlangsung Damai. damai. Udah menuju ke gedung DPR. Kami ingin masuk. Gerbangnya dibukain. Apa? Terus gimana? Mau gimana? Nggak ada yang masuk. Masuk dong. Masuk. Iya kan? Terus? Ya kan maksudnya kan gini kan. Mereka Jadi dari nuntutnya pihak apa? aparatnya, Misalnya gini. oke, kita mau Kami masuk ya? ingin demo. Oke, boleh, asal berlangsung damai. Demo berjalan. Kami ingin masuk gedung DPR. Buka gerbangnya, dibukain. Damai dong. Iya dong. Iya dong. Kalau gitu kan damai kan. Terus buka gerbang ini. Iya dibuka. Oh ya, makasih Pak. Iya dong, gitu dong. Masuk, akhirnya kan masuk. Iya. Akhirnya masuk gitu. Kami ingin bertemu dengan pemimpinnya, gitu, atau pimpinan DPR atau bertemu DPR-nya. Oke, tunggu di sini, baru perjalanan keluar. Oh ya, iya dong. Maksudnya kan Semua tuntutan teriakan ini muncul ketika tuntutannya tidak terpenuhi, iya dong. Iya, berarti ini pelajaran yang bagus sih. Terus ketika pemimpin daerahnya atau apapun lah yang dikejar datang, ayo semuanya duduk Pak. Demonstran duduk Pak, di gazebo kota. Demonstran duduk, dijelaskan, monggo silahkan perwakilannya, aspirasi apa yang ingin disampaikan. Kami ingin ini Pak. Oke, baik, saya terima aspirasinya, saya semangat dengan ini, terima kasih atas waktu dan semangatnya untuk bisa menyampaikan ini. Saya akan segera sampaikan juga ke atas, saya juga setuju dengan adik-adik di sini ya kan. Terima kasih juga sudah berlangsung damai. Setelah ini saya sudah terima, adik-adik bisa pulang dengan damai. Pulang dikasih snack Pak. Setiap anak tuh ada yang bawa 2 karena snacknya berlebihan ternyata. Bayangin, ada demo dikasih snack. Bahkan yang ngasih snack itu bukan pendomplengnya, tapi yang ngasih snack adalah pemerintah yang diprotes. Tapi menurut saya itu Sumpah itu ada foto-fotonya, ada videonya Pak, nggak bohong saya. Ada pelajaran yang bagus, artinya di semua tempat mahasiswa tuh nggak bakar itu, yang penting tuntutannya itu diterima. Artinya tuh yang gitu. penting didengarkan. Gitu. Kami mau bertemu langsung, ya udah ayo, pemimpinnya juga keluar, yang mau dia ketemu juga keluar. Gitu. Ini bayangin kalau kami ingin masuk, nggak boleh. Wah gitu kan, gerbangnya rusak ya kan. Kami ingin masuk, silakan. Oh iya. Ini nggak ditahan dulu Pak. Saya udah latihan loh di rumah udah begini loh. Biar dramatis Pak, ya tutup dulu aja. Gitu. Iya, nggak ada. Biar masuk berita Pak, nggak ada ya. Gitu. Polisinya tuh adik-adik kelas saya Pak dulu zaman SMK. Kenal satu alumni UKS. Itu kayak adik-adik kelas saya dulu kayak ya kami ya datang ngobrol sama mahasiswa ya datang, berlangsung damai, enak gitu.
enjoy Iya, gitu. saya juga pernah ke Salatiga tuh tenang kotanya, malamnya sepi cepat juga. Betul. Saya sampai homesick kayaknya saya ke Salatiga aja deh, karena mirip. Nggak ada dunia malam. Gak ada dunia malam, jam 9 orang di rumah semua. Tapi satu tipis nih, ada ngobrolin toleransi ya. Ah, Ada yang ngomong toleransi apa apatis gitu ya kan. iya, iya. Ya. Ada. Toleransi apa apatis? Disimak dulu. Toleransi itu, ini kalau menurut saya tetap positif gitu. Toleransi itu adalah membiarkan, Oke. tidak mencampuri urusan orang lain, keyakinan orang lain. sepanjang tidak merugikan dia dong. Oke. Iya dong, gitu dong. Dan itu yang terjadi gitu. Kayak tidak saling merugikan. Bahkan ada banyak hal yang saling menguntungkan. Terus kamu punya keyakinan apa silahkan, kamu punya keyakinan apa silahkan gitu. Ya sudah berjalan lancar aja. Kalau ada yang bilang apatis, saya nggak ada masalah gitu. Lah, selama ini bikin damai-damai saja. Apakah ketika Saya tidak apatis? terganggu, iya Apakah kan? ketika apatis suara-suara dibungkam? Enggak. Ketika apatis justru ada orang-orang yang punya suara, itu juga nggak diganggu suaranya dengan diberhentikan gitu. Iya. Justru karena dia apatis dia silakan. Silakan. kalau kamu bersuara. Justru ketika banyak yang Iya. apatis, Anda mau ngomong apa, Anda mau protes apa, ya boleh silakan gitu. Oke. Berarti ini ada poin penting nih Mas Dan. Apa tuh? Poin penting. Kalau kalian mengejar pendidikan formal maka berangkatlah dari desa ke kota. Tapi kalau kalian ingin mempelajari pendidikan di hidup ini, maka yang dari kota silakan ke desa. Benar kan? Makanya ada KKN. Iya. Gitu tuh. Memang harus Iya. memang biar Mempelajari biar kehidupan. paham, Karena kita biar yang dari paham. pelosok-pelosok kadang bingung dengan kelakuan di kota-kota ini. Karena kita tahu bawahnya dulu. Iya. Terus membandingkan ke atas, jadi lebih gini, paham gini iya. gitu. Lebih nggak gerusa-gerusu aja sih. Negara gerusa-gerusuk tadi saya sudah bilang. Terakhir nih Mas Dan, Ya. untuk menutupi malam-malam yang sahdu kita ini. Waduh, Harapan Mas Dana kepada warga baik di desa ya. Tadi kan keluhannya berimbang nih Ya. pada ke atas. Tapi harapan Mas Dana yang Mas Dana ingin biar melihat warganya. Kan kalau pemerintah Mas Dana ingin pemerintah yang terbuka, kemudian menerima segenap aspirasi, kemudian membelanjakan anggarannya juga dengan bijak dan benar gitu. Tapi kalau ke warga sendiri, Semua dari kita sih kan. Maksudnya ya pemerintah ini ya dari kita untuk kita gitu. Yang sekarang memimpin juga tadinya juga rakyat-rakyat juga gitu. Gara-gara berangkat dari kita ya udah kita harus membekali diri dengan yang benar-benar dulu. Menurutku harus konsekuen utamanya. Konsekuen, apapun itu harus konsekuen. Kalau kita terima duit serangan fajar, ya jangan protes kalau orangnya korupsi gitu. Konsekuen aja, konsekuen. Kalau saya ini kayak kadang sebel ketika kalau kayak saya lanjutkan ini jadi pertanyaan yang sama ke Bang Ari nih. Ya tapi kan mereka ada. punya hak hidup perut yang tidak disediakan oleh negara juga, sehingga terpaksa untuk menerima. Gimana dong? Tapi nggak usah, silakan lanjut. tipis-tipis nanti ya. Iya. Mungkin bisa dijawab habis ini, habis kamera mati nih. di orang lain. Iya. Tapi ya ada hal-hal kan orang lain kan kita nggak bisa kontrol. Iya, Yang kita iya. bisa kontrol kan diri sendiri. Respon kita yang bisa kita kontrol. Artinya ya konsekuen. Kalau misalnya saya nggak suka tuh sama orang-orang yang kayak, alah polisi misalnya ada yang bilang kalau wah polisi nih kebanyakan oknum nggak bisa dipercaya. Tapi ketika dia lagi di jalan terus tiba-tiba ketilang nggak bawa STNK atau nggak bawa SIM gitu terus kayak Pak bisa di sini aja nggak gitu. Dia gitu. malah menawarkan. Iya artinya nggak konsekuen maksudku gitu. Iya. Standar ganda. Dia kayak wah KPK dilemahkan, KPK di ini kan begitu kena serangan fajar 100 langsung boleh deh gitu. Artinya nggak konsekuen gitu. Nah menurut saya kalau Anda konsekuen nggak ada masalah. Artinya sampai di tahap separah di mana kalau Anda dapat duit serangan fajar atau dapat duit sogokan terus ngelihat ada yang korupsi, ya biasa aja gitu. Itu adalah konsekuensi dari Ya apa konsekuen yang gitu. lakukan. Iya. Bukan hanya tentang yang baiknya ya, bukan hanya tentang yang kayak saya menolak dan saya mengutuk orang yang korupsi gitu. Itu konsekuen dan yang menerima dan tidak menolak ketika ada tindak korupsi juga konsekuen gitu. Artinya utamanya di konsekuen lah. Kalau kita konsekuen dengan itu, saya rasa
akan lebih damai rasanya gitu kayaknya. Dan warga-warga di desa-desa, di dusun-dusun, kalian adalah gerbang pertama atau ini pertama untuk mengontrol Betul. pemerintahan yang ada di desa kalian, sehingga kalau dari bawah bagus, naik pelan-pelan bagus nih. Jangan semuanya diam lalu mendorong cuma satu orang. Setuju tadi Bapak tadi, kalau punya apa yang bisa lakuin gitu, jangan terus waduh dan nggak kolektif bisa nih, ya, jangan masing-masing. kolektif Masing-masing. didukung, jangan terus dituntut doang tapi didukung. Iya, itu. Mas Dana, terima kasih banyak untuk pengetahuan kita terhadap desa, terhadap dusun. Punya Dan kesempatan untuk ngobrol lebih serius. Nah, itulah pilihan Anda kenapa datang ke sini dibandingkan PWK kan. Tapi boleh juga kalau PWK saya gitu. Ya Allah, udah di sini udah orang, wah Gitu Mas ya. Dana ternyata begini ya. Naik di atas, ya sama aja. Sisi lain boleh Sisi lain, oke. Nah, tapi keren sekali, kita banyak dapat Terima insight kasih, baru Bapak Mamat. daripada Semangat. masyarakat dari desa, apa yang kurang, apa yang bagus, apa yang masih harus ditambah dan lain sebagainya. Kita tunggu obrolan soal Papua setelah ini mati ya, karena Anda fokus cukup konsen dia ternyata di situ. Dia sampai mempelajari sejarah. Kenapa ya orang-orang Papua? Udah ya, oke Mas Dana, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Kita dukung Deresan bergabung dengan Salatiga. Jangan dengan Kabupaten Semarang dan mendukung Dana Agung menjadi Wali Kota Salatiga 2024-2029. Weh, serangan fajar. Jangan serangan maghrib. Fajar udah biasa. Ingat nonton terus Maling dengan bintang tamu politisi, kemudian komedian yang dari insight politik mereka, yang kita mendapat wawasan baru. Isinya ini daging semua loh. Di atas tulang semua loh yang kalian nonton. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya, tapi jangan dipotong sepenggal lalu masuk ke TikTok dan membuat kami viral, tapi dicari-cari. Ya, oke. Terus nonton Maling Mamat Keliling hanya di As Creative Channel. Jangan nonton PWK. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berapa aja?